Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut nyoba mereview buku Obat Malas Dosis Tinggi karya Khalifah Bisma Sanjaya. Kemarin kita sudah mereview bab 1 Manusia Ibarat Pohon. Teman-teman yang mulia bisa mengecek di postingan sebelumnya. Bab 2 Selalu Aktif, kemarin juga sudah kita bahas. Saya coba bahas sedikit lagi tentang yang bab 2 Selalu Aktif ini, di mana penulis menyuruh kita untuk membandingkan diri dengan burung. Burung itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai lambang penuh dengan keaktifan, di mana saat pagi hari burung itu dalam keadaan lapar, pergi beraktivitas, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Juga penulis pernah mengatakan dalam tulisannya di buku ini bahwa ia pernah berjumpa di kebun binatang ada burung yang terkurung, tidak terbang kemana-mana, dikurung aja, bulunya kusut jelek. Lalu suatu ketika ia pergi ke Kepulauan Riau, di sana melihat burung sangat indah, bulunya indah. Ternyata ketika burung itu dikekang, tidak beraktivitas, tidak terbang sama sekali, maka keindahan tubuhnya juga jelek. Berbeda dengan burung yang bebas, yang selalu aktif bergerak. Maka ketika diibaratkan dengan manusia, ketika kita tidak pernah bergerak, tidak pernah beraktivitas, tubuh tidak pernah digunakan untuk beraktivitas apapun, maka hasilnya nanti gemuk, obesitas, jelek hasilnya. Tapi ketika kita bergerak aktif, terus beraktivitas, maka hasilnya bagus, six pack, dan bonusnya sehat. Jadi lawan katanya malas ini aktif, dan khasiatnya aktif adalah sehat. Sekarang bab 3, akibat malas. Halaman 13. Sekarang kita lihat apa akibatnya orang malas ini. Penulis membandingkan atau membuat perumpamaan. Ada 2 ekor kuda. 2 kuda ini membawa 2 beban. Sama-sama membawa beban. 1 kuda membawa 1 beban. Lah, kuda yang di depan ini rajin. Kuda yang di depan rajin. Kuda yang di belakang ini malas, tidak mau mengangkut bebannya. Jadi seperti ini kisahnya. Ada pemilik kuda, pemilik 2 kuda berpergian membawa barang bawaan, anggaplah 2 kilo, anggaplah 2 ton, anggaplah. Masing-masing kuda diberi 1 ton beban untuk perjalanan. Kuda yang satu giat, jalan kencang di depan. Kuda yang lainnya malas-malasan di belakang. Akhirnya apa? Karena malas-malasan sama si pemilik kuda, beban yang 1 ton itu dipindahkan ke kuda yang giat. Akhirnya kuda yang giat itu memikul beban 2 ton, dan kuda yang malas ini enggak memikul apa-apa. Akhirnya kata si kuda si malas berkata kepada yang rajin, "Wahai yang rajin, rasain loh. Itulah karena kamu sok hebat, sok kuat, sehingga majikan kita membebanimu dengan beban yang berat. Lihatlah aku ini, santai, nggak bawa beban apa-apa." Tiba di tujuan, si pemilik kuda ini mau memberi makan. Ketika melihat kuda yang satu tidak mengangkut apa-apa, maka ia berpikir, loh, ngapain aku memberi makan 2 kuda, sedangkan kuda yang bisa kufungsikan hanya 1 saja, kuda si aktif ini. Maka yang dikasih makan yang aktif ini saja. Kuda yang malas disembelih. Ngapain aku ngasih makan kuda yang gak ada manfaatnya sama sekali, mending tak sembelih aja, dagingnya bisa dibuat makan. Perumpamaan orang malas ini gak ada gunanya. Ternyata kuda saja gak ada gunanya disembelih, ya kan?
Ada 2 kuda, satunya aktif, dikasih makan. Oh, berguna kok. Bagi majikannya berguna untuk transportasi, untuk angkat barang, angkat angkutan. Yang satu nggak ada gunanya. Apa ini? Bikin beban aja, disembelih aja. Ibarat manusia itu. Nggak ada gunanya, mending mati. Si penulis juga berkata ini, coba bayangkan ada sampah di depanmu. Tiba-tiba ibumu berkata, nak, tolong simpan sampah-sampah itu di lemarimu. Nah, bagaimana reaksimu mendengar itu? Pasti kaget loh, ibu nggak salah ngomong. Sampah nggak mungkin dimasukkan ke dalam rumah atau di dalam lemari kan, Bu? Sampah harusnya dibuang, dibakar. Lah, ini sama seperti kita orang yang malas. Orang yang malas ini seperti sampah, nggak layak disimpan, layaknya dibakar di neraka. Luar biasa perumpamaannya ini. Jadi orang malas itu diibaratkan sampah. Ketika ada sampah, nggak mungkin orang nyuruh, Mas, tolong sampahnya disimpan di lemari, Eman. Nggak ada. Mas, tolong sampahnya dibuang, dibakar. Kita orang ini, orang, manusia. Nggak ada faedahnya hidup di dunia. Sampah masyarakat. Wih, Mas Ahmad, sampah masyarakat. Disimpan. Taruh museum. Nggak ada. Taruh di TPU, tempat pembuangan umum, bakar. Dan di akhirat sama. Orang yang malas, nggak ada gunanya itu ya di neraka. Sampah. Jadi luar biasa ini tegurannya Mas Bisma ini kepada kita yang malas. Ternyata orang malas itu sampah, dan sampah itu di neraka. Sampah itu dibakar. Dan di sini penulis ingin mengajak kita untuk merenungi atau mengkaji kisah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita ini bukan manusia pemalas. Saat kecil, apakah Nabi Muhammad bersukaria? Tidak. Nabi kecil sudah yatim piatu. Kalau yatim piatu bagaimana? Harus aktif, gak mungkin malas. Lalu saat muda, apakah Nabi Muhammad berfoya-foya? Tidak. Nabi Muhammad hidup sederhana, bahkan pergi berdagang bersama pamannya sampai ke luar negeri. Beliau Nabi Muhammad tidak foya-foya. Saat tua, apakah Nabi Muhammad kaya raya? Bahkan pernah sebulan lebih istri Nabi tidak memasak karena memang nggak ada yang dimasak. Jadi sederhana, nggak foya-foya. Lalu saat wafatnya Nabi, apakah masuk surga? Iya. Karena beliau senantiasa patuh kepada Allah, nggak malas. Ketika disuruh bertakwa, bertakwa. Ketika disuruh beribadah, beribadah, nggak malas, maka masuk surga. Teladannya kita, teladannya manusia, muslim maupun non muslim, terpaksa maupun tidak, adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak malas. Mudah-mudahan bab 3 bermanfaat. Akibat malas. Insya Allah lanjut ke bab 4. Tidak pernah menyerah, bab 4. Insya Allah lain waktu, mudah bermanfaat. Kita panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.